Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Kami dari Angkatan 35 Kelompok 2 Subkelompok 1 dengan anggota yang terdiri dari Resi Supriyani Surya SPD, Andi Agus Supriyanto SPDI, dan Sri Lestari SPD akan mempresentasikan analisis isu global terkait korupsi. Sebelum kita masuk mengidentifikasi isu dari korupsi tersebut, maka mari kita lihat apa itu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya kita lihat dari penyebab korupsi. Di sini kami menampilkan 4 teori dari penyebab korupsi. Yang pertama ada teori Ghosn menyatakan bahwa penyebab korupsi itu ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Kemudian yang kedua teori CDFA mengungkapkan bahwa penyebab korupsi itu terdiri dari kekuasaan, monopoli, dan akuntabilitas. Yang ketiga teori Triangle Fraud. Teori ini menyatakan bahwa penyebab korupsi itu adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dan teori yang terakhir yaitu teori willingness and opportunity yang menyatakan bahwa penyebab korupsi itu berasal dari kesempatan atau peluang, dan yang kedua dari niat dan keinginan. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan pra-analisis isu atau mengidentifikasi isi korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Isu yang pertama berasal dari pemerintah, yaitu korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Isu yang kedua yaitu dari komunitas, yaitu kurangnya wawasan dan pengetahuan serta sifat acuh sebagai masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari bidang akademisi, yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Di sisi pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. Dan terakhir, dari sisi media, yaitu pemberitaan yang lebih mementingkan rating dan keuntungan media atau kurang menyeluruh. Tahapan selanjutnya yaitu menganalisis isu, menyaring atau menapis isu dengan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Grow, yaitu mengurutkan prioritas isu berdasarkan risiko dan keharusan yang mendesak dalam penyelesaian masalah. Masalah yang pertama yaitu korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Pada poin urgensi mendapat nilai 4, poin seriousness mendapat poin 5, pada bidang grow mendapat poin 4 dengan total 13. Nomor 2, kurangnya wawasan dan pengetahuan serta sifat acuh sebagian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Poin urgensi mendapat nilai 3, seriousness nilainya 3, grow nilainya 3, dan total 9. Ketiga, analisis korupsi yang ketiga, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter, jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pada poin urgensi mendapatkan poin 5,
bidang seriousness mendapatkan poin 5, pada bidang grow mendapatkan poin 4 dengan total 14. Kemudian nomor 4, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. Pada urgensi mendapat poin nilai 5, bidang seriousness mendapat nilai 2, bidang grow mendapat nilai 2 dengan total 5 poin. Selanjutnya, isu pemberitaan yang lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Pada bidang urgensi mendapat nilai 5, bidang seriousness mendapat nilai 1, dan bidang grow mendapat nilai 1 dengan jumlah total 4. Dari penjumlahan keseluruhan, maka yang menjadi sangat urgensi yaitu pada isu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter, jujur, integritas, tanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara dengan poin 15. Setelah mendapatkan prioritas isu tersebut, maka akan dikembangkan menjadi akar masalah melalui metode fishbone atau metode tulang ikan. Pokok permasalahannya adalah kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, dan etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kami bagi menjadi 4 akar masalah. Yang pertama, surrounding ataupun lingkungan. Pada saat ini, lingkungan memandang sebagai korupsi adalah hal yang biasa, sehingga budaya korupsi itu dipandang sebagai suatu yang lumrah. Kedua, dari segi sistem, yaitu lemahnya perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi dan undang-undang yang masih bisa dicari celah untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, supplier ataupun pemasok barang dan jasa. Di dalam hal ini masih kurang ketatnya manajemen tentang pengadaan barang dan jasa tersebut. Dan yang terakhir, penyebabnya adalah skill ataupun keahlian. Dalam hal ini, posisi jabatan yang strategis menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Ditambah lagi adanya gaya hidup mewah sehingga menuntut uang yang lebih banyak sehingga terjadilah korupsi. Analisis pemecahan masalah dengan metode SWOT. SWOT itu sendiri terdiri dari S yaitu strength yang berarti kekuatan, W weakness yang berarti kelemahan, O opportunities atau peluang, dan T threats atau ancaman. Kita bahas yang pertama yaitu kekuatan, yang mana terdiri dari 1. Pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Yang kedua, instansi atau pihak yang mengatur tentang penggunaan dana. Kemudian masuk yang kedua, kelemahan, yang terdiri dari 1. Pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran diri akan pentingnya pendidikan moral. Kemudian peluang. Peluang ini terdiri dari kemajuan teknologi dan banyaknya tenaga ahli di bidang IT yang dapat menciptakan aplikasi untuk mencegah korupsi. Kemudian yang kedua, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Yang terakhir yaitu ancaman, yang terdiri dari kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Kemudian yang kedua, besarnya kebutuhan hidup tidak diimbangi dengan penghasilan.
Dari permasalahan isu korupsi tersebut, maka diperoleh alternatif penyelesaiannya, yaitu pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Adapun tahap setiap alternatif itu adalah: 1. Menteri Pendidikan memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada penanaman soft skill sejak dini. Kemudian yang kedua, akademisi melaksanakan kurikulum yang baru. Yang ketiga, pengusaha membantu untuk melancarkan jalannya pembaharuan kurikulum. Kemudian yang keempat, masyarakat mendukung program pemerintah. Dan yang terakhir, media juga harusnya membantu mempublikasikan edukasi karakter. Hal yang diharapkan dari setiap alternatif itu adalah terbentuknya generasi yang memiliki soft skill dengan karakter yang baik, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi atau penanaman nilai anti korupsi. Adapun beberapa pihak yang terkait adalah: 1. Pemerintah pusat, yang kedua Kemendikbud, yang ketiga Dinas Pendidikan, yang keempat sekolah, yang kelima orang tua, dan yang terakhir tokoh-tokoh masyarakat atau suri tauladan lingkungan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.